Satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Bicara Pendidikan bersama saya Ama. Kali ini kita ditemani oleh sahabat saya. Perkenalkan diri dulu. Nama, Nama Uswatun Hasanah, biasa dipanggil. Uswah atau Osin. Untuk lebih akrab teman-teman biasanya sebenarnya dia dipanggil Osin ya. Tapi untuk kebutuhan video nggak apa-apa lah ya, pakai Uswah. Ya. Uswah Osin. Nah, jadi begini teman-teman. Uswah ini sekarang sebenarnya lagi begini. Ulang. Nah, oke. Jadi begini teman-teman, topik bahasan kita kali ini berkaitan erat dengan apa yang saat ini sedang Uswah lakukan. Jadi sekedar perkenalan, saat ini Uswah sedang melanjutkan kuliah S3 di mana Uswah? Di Hiroshima University. Hiroshima University. Spesialis penelitiannya apa? STEM Education. Nah, jadi topik kita kali ini membahas tentang STEM Education. Begini sebenarnya Kak Uswah. Jadi banyak nih sebenarnya orang yang penasaran tentang STEM Education. Cuman mereka itu baru tahu STEM Education sebatas nama saja. Jadi belum kenal lebih lanjut. Nah, beberapa dari teman pendengar setia, penonton setia YouTube ini request kalau ada perkenalan atau sharing-sharing sedikit saja tentang apa itu STEM Education. Jadi kita mulai dari apa itu STEM. Kalau STEM Education, apa sih STEM Education? STEM Education itu singkatan ya, guys. Science, ya STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Oke. Jadi STEM ini apakah dia kurikulum, apakah dia model pembelajaran, atau apakah dia sebenarnya? Tergantung. Jadi STEM itu bergantung sama apa yang mau kita pilih. Bisa ke kurikulum, bisa ke model pembelajaran, bisa ke konten pembelajaran itu sendiri. Tergantung. Jadi kalau kita bicara tentang STEM education itu tidak fix di satu poin, tidak fix di satu pendapat gitu. Kalau kita bicara tentang STEM ya banyak pendapat, banyak cara penerapan, banyak. Oke. Nah sekarang, tapi kan setauku, tolong dikoreksi kalau salah, kamu meneliti STEM keterkaitannya dengan aplikasinya di Indonesia. Apakah dia applicable atau tidak? Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Nah, kan I did a little bit research gitu kan. Katanya sejarahnya STEM itu kan dari Amerika. Kenapa kemudian ada STEM ini? Gara-gara nilai anak-anak di Amerika juga merosot turun. Makanya diharapkan STEM ini hadir sebagai problem solving dari masalah itu. Nah, menurut kamu sendiri, Osin, kenapa kemudian STEM ini, kenapa kita perlu memasukkan unsur STEM ke sistem pendidikan kita? Ya, jadi kaitan STEM education dengan kurikulum pendidikan kita. Kalau dari saya pribadi berdasarkan hasil literatur review lah ya. Kalau STEM education itu ya cocok-cocok aja di Indonesia. Kenapa cocok? Ya karena yang pertama, kalau dari ketika kita berbicara tentang STEM education ya balik lagi kita berbicara tentang science, teknologi, engineering, dan matematika. Secara umum, keempat subjek ini itu tidak hanya dibutuhkan di Indonesia, tapi secara global. Atas dasar alasan yang menjadi alasan Amerika kenapa mengambil science, teknologi, engineering, dan matematika, karena keempat subjek ini menjadi yang paling rendah ya, dan menjadi 4 subjek yang paling dicari, tidak hanya dalam lingkup sekolah tapi juga dalam lingkup workplace gitu. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa di Amerika akhirnya dimunculkan STEM education. Kenapa kenapa STEM education itu cocok di Indonesia? Nah, ketika kita mau mencari seperti apa yang cocok di negara kita sendiri, ya kita mesti lihat masalah kita apa. Jadi alasan Uswah mengambil STEM education itu kembali ke strategic plan pemerintah dari Kementerian Pendidikan. Jadi yang menjadi masalah, yang menjadi tujuan, goals dari pemerintah itu sendiri, yaitu kita mau meningkatkan science kita,
teknologi kita dan matematikanya kita. Jadi memang sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Itu dari goals-nya pemerintah sendiri. Nah, dari kurikulum pemerintah itu sendiri ya sangat cocok. Kenapa? Karena STEM education itu bukan tidak fix di kurikulum pemerintah, tapi pemerintah memberikan kita kebebasan untuk menyusun school kurikulum kita. Jadi ada di Indonesia itu ada kurikulum nasional dan kurikulum sekolah. Nah, ketika kita mau berbicara tentang kurikulum pemerintah, kurikulum nasional, nah itu kita berbicara tentang keterkaitan subjeknya. Tapi ketika kita mau berbicara tentang school curriculum, yaitu sangat berkaitan. Kenapa? Karena sekolah itu sendiri diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah. Jadi dalam kata lain STEM ini bisa diambil sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Jadi tidak harus paket lengkap juga. Tidak harus. Jadi STEM itu sendiri ada yang mengatakan integrated STEM education. Jadi kalau berbicara tentang integrated STEM education, yaitu berarti keempat-empatnya, semuanya disatukan. Sains, teknologi, engineering, matematika itu disatukan. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan STEM itu tidak harus fix di keempat-empatnya. Jadi kita mengambil itu berdasarkan kebutuhan. Karena memang kalau ketika kita berbicara fisika, itu tidak semua masuk. Jadi tidak semua konten dalam fisika itu sendiri bisa mengambil keempat-empatnya. Jadi kita kembalikan ke kurikulum kita sendiri, konten apa yang kita ambil dan subjek apa yang bisa dimasukkan di dalam konten itu. Oke, jadi sekalian kita kasih contoh ya. Ya. Jadi kalau kayak misalnya ambil satu mata pelajaran di fisika, anggaplah tentang cahaya optik gitu ya. Jadi kita sebagai guru harus dianalisis dulu gitu ya, apa yang bisa kita terapkan di situ. Sainsnya kah, apakah sains bisa masuk, apakah teknologi bisa masuk, engineeringnya bisa masuk, matematikanya bisa masuk. Baru setelah itu kita proses buat model sendiri di dalam kelas. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya lupa. Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya sebenarnya itu tadi, apakah dia applicable di Indonesia atau tidak? Dan dari implikasi jawaban berarti sangat memungkinkan ya? Sangat memungkinkan, tapi ada perlu ada pengorbanan lah ceritanya. Pengorbanan dalam apalagi guru. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang pendidikan ya, yang paling harus berkorban adalah guru. Jadi ya guru harus siap gitu loh. Berarti guru juga harus tahu dulu apa STEM harus ini. harus ngerti dan harus tertarik dulu, karena tanpa ketertarikan STEM education nggak bisa jalan. Karena emang butuh tenaga, waktu, tenaga, pikiran semua harus dipakai. Karena yang susun guru, yang bantu menyiapkan guru. Maksudnya sumber referensi sebenarnya sudah banyak ya. Banyak sekali. Ya gitu, itu tadi, apakah guru mau meniru kemudian memodifikasi dimasukkan ke pelajaran. Oke, itu jadi sekarang kita mau bahas tentang tantangan dan potensinya tadi kan, misalnya ada satu kurikulum kita bisa banget ya untuk disisipkan STEM education. Ada potensi lainnya kah, atau tantangannya mungkin yang lebih banyak kalau di Indonesia? Tantangan lebih ke yang tadi tuh ya, waktu, karena memang secara kurikulum nasional juga tidak, kalau secara kurikulum nasional itu tidak menyiapkan waktu yang cukup, let's say ya. Tidak cukup waktu untuk mengadakan STEM education itu sendiri di dalam kelas. Iya, karena sebenarnya tidak hanya untuk STEM, tapi kalau misalnya ada inovasi-inovasi pendidikan baru, biasanya selalu terkendala di bagian waktu. Jadi kalau misalnya kayak begitu, tantangannya adalah waktu. Cara menyikapinya bagaimana? Nah, kalau STEM education itu sendiri itu tidak harus di dalam proses pembelajaran. Jadi kalau dari researcher lain itu ada yang mengadakan di dalam kelas, tapi ada juga yang menjadikan STEM education itu sebagai ekskul. Menarik. Ya, jadi dijadikan di dalam satu sekolah, selama bagian kurikulumnya itu setuju, itu STEM education bisa dijadikan sebagai ekstrakurikuler. Kayak gitu. Jadi waktunya lebih longgar lah ya, untuk mengaplikasikan sesuatu itu lebih banyak. Seperti itu. Oke.
waktu. Selain itu ada lagi kah? Tantangan ya dari kesiapan mental sih, habit, kebiasaan dari guru harus dibiasakan, siswa-siswa juga harus dibiasakan, karena ya kita tidak bisa menutupi kalau kita memang di Indonesia itu kebiasaan yang budaya pembelajaran kita itu sedikit berbeda dengan STEM education, yang ketika kita bisa menyampaikan ilmu fisika dengan penjelasan atau ceramah yang biasanya seperti itu, ya ketika kita mau menerapkan STEM education ya kita benar-benar harus eksperimen, butuh ekstra energi juga ya, ekstra energi untuk kayak gitu. Dan itu ya susah mulainya mungkin ya, susah mulainya. Tapi ya selama kita mau ya insya Allah bisa, selalu ada jalan lah. Ini STEM ini sebaiknya diaplikasikan di level pendidikan mana? Apakah anak SD mungkin sudah bisa atau? Ya, secara apa ya? Sebaiknya itu dari elementary school, dari SD. Apa tidak terlalu susah untuk Tidak, anak SD? malah sebaiknya anak-anak itu dibiasakan dari elementary schoolnya. Apalagi elemen engineeringnya kan biasanya orang kayak teknik, untuk anak SD gimana? Iya, kalau dari engineering, jadi kalau kita berbicara tentang engineering itu ya tidak semua harus tidak seperti engineering universitas ya. Okay. Jadi ketika kita berbicara tentang science, teknologi, engineering dan matematika itu ada viewpointnya masing-masing. Jadi bukan cuma konten, jadi viewpoint yang mau kita ambil di setiap subjek itu apa. Jadi misal di engineering itu banyak viewpoint. Yang pertama konten, bisa jadi konten engineeringnya kita ambil kalau memungkinkan. Nah yang kedua engineering design. Kalau engineering design memungkinkan itu bisa kita ambil. Kalau tidak kita cari viewpoint yang lain. Yang kedua engineering skill itu bisa diambil juga. Jadi tidak fix di konten ya. Jadi kayak walaupun skill memotong atau melipat-lipat itu bisa, itu masuk ke engineering skill. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin kalau mau dijelaskan di sini semua tidak cukup lah ya waktunya. Tapi ya semuanya ada viewpointnya masing-masing, ada kontennya masing-masing, dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Pokoknya sama sekali tidak susah ya untuk, Insya Allah. Untuk Insya Allah. butuh dedikasi yang lebih tinggi. Karena research saya sebenarnya itu berbicara tentang bagaimana engineering viewpoint itu bisa diimplementasikan lah. Karena banyak pendapat yang menyatakan seperti yang tadi bilang, kalau engineering itu terlalu susah, apalagi diterapkan di level SD, SMP, SMA. Seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Jadi semoga sedikit semoga sedikit tahulah setelah ini apa itu STEM education. Kalau mau bertanya lebih lanjut mungkin bisa hubungi teman saya. Jadi nanti Instagramnya boleh ditaruh di link di bawah ini. Sekian, kita doakan semoga sukses ya. Amin. Semoga segera pulang ke Indonesia, Terima kasih banyak. Dokter PhD. Amin. Oke. Sekian teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.